Kita cermati juga artinya pelemahan bursa saham domestik, kemudian bursa saham regional sebetulnya ini mostly karena disebabkan oleh sikap investor terkait dengan kebijakan tarif perdagangan yang akan diterapkan oleh Trump pada pekan depan. Apakah hal ini juga Anda melihatnya sebagai salah satu isu yang cukup besar bagi kalau kita lihat gitu ya, net foreign sale ini bahkan hampir 2 triliun di all market. Ya, memang itu sebenarnya salah satu faktornya ya. Tapi kan kita ketahui sebenarnya transaksi impor ekspor kita tuh gak besar ke US loh. Harusnya itu tidak mempengaruhi secara langsung. Tapi kalau misalkan kita ngobrol itu mempengaruhi, memang mempengaruhi tapi tidak secara langsung ya Sasa. Karena gini, sebenarnya kalaupun misalkan Trump itu mau menaikkan tarif seberapa besar, kalau ekonomi kita itu sebenarnya bagus gitu ya, bahkan tumbuh di atas 5%, saya rasa investasi itu gak akan kabur. Gitu. Cuman masalahnya satu sisi sekarang ekonomi kita di bawah 5%, kemudian daya belinya makin anjlok, ternyata ada pasar lain nih Sasa yang lebih bagus gitu kan. Ada proyeksi pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih bagus dikarenakan kebijakan-kebijakannya yang benar-benar pro terhadap perekonomian secara jangka pendek. Karena sekarang investor asing itu butuh yang realisasinya jangka pendek. Tarif itu otomatis langsung berkenaan langsung terhadap PDB negara tersebut. Karena itu kan istilahnya bukan proyek jangka panjang, tapi itu langsung ya Sasa. Beda dengan proyek-proyek kita itu adalah hasilnya adalah bukan langsung, tapi secara jangka panjang. Makanya investor asing itu sekarang harus melihat mana nih yang lebih untung secara jangka pendek saat ini. Oke, sentimen itu juga memicu indeks DXY ataupun dolar Amerika Serikat melonjak sehingga menyebabkan rupiah juga ikutan babak belur. Bahkan tadi kita lihat sudah berada di atas 16.500. Seperti apa Anda melihat pergerakan rupiah ini? Karena kalau kita lihat secara historis ini bahkan pelemahannya terburuk bahkan melewati era COVID dan juga era krisis 1998. Ya. Pokoknya nih ya, saya sudah perhitungkan kalau rupiah kena di level 16.500 untuk menuju 17.000 itu nggak berat Sasa. Ditambah lagi memang sekarang ekonomi kita udah terbukti dari beberapa data inflasi kita aja sudah di bawah 1% gitu. Kita tinggal tunggu minggu depan itu kan ada data inflasi. Bisa lebih tinggi nggak daripada yang sebelumnya ya. Nah kemudian kalau saya melihat kalau rupiah sudah kena sentuh 17.000 untuk menuju level-level terbaru itu sangat mudah sekali selama tidak ada kebijakan ataupun proyeksi secara jangka pendek yang istilahnya memang mendongkrak perekonomian ataupun daya beli secara cepat gitu. Jadi permasalahannya tuh di situ sebenarnya. Artinya bukan tidak menutup kemungkinan tadi Anda katakan bahwa rupiah bisa menembus 17.000 ya dalam beberapa waktu mendatang. Ya bahkan saya nggak menutup kemungkinan di bulan Maret itu bisa. Kalau IHSG, apakah Anda melihat, apalagi kita sudah mau memasuki bulan Ramadan, dengan daya beli masyarakat yang juga belum bangkit, apakah Anda melihat bahwa bukan tidak mungkin juga rupiah ini akan terus terperosok? Ya gini Sasa, kita ini sudah menjelang Ramadan, tapi ternyata kabar-kabar pabrik tutup itu lebih banyak gitu ya. Karena kan ternyata pabrik tutup itu dilakukan sebelum puasa. Berarti kan orang-orang yang ter-PHK itu kan nggak dapat THR dan lain-lain. Istilahnya untuk spendingnya itu akan jauh lebih kecil. Karena sekarang sudah banyak pengangguran. Sritex saja sudah menyumbang 10.000 orang gitu. Belum pabrik-pabrik lainnya ada yang baru, ada Yamaha, ada Sanken gitu kan. Jadi menurut saya di tahun ini sebenarnya di periode Ramadan ini menurut saya meskipun ada event Ramadan dan juga Lebaran, tapi menurut saya belum mampu bisa menopang daya beli dikarenakan satu sisi harga barang dan jasa kita tuh belum turun. PPN kita kan memang nggak naik, tapi nggak turun masalahnya. Kemudian tidak diimbangi dengan pendapatan yang naiknya itu tidak seimbang gitu ya dengan penahanan dengan jumlah PPN ataupun dengan angka persentase pajak saat ini karena barang dan jasa nggak turun. Kemudian dari satu sisi ya saya melihat memang apa yang mau diincar investor asing ataupun lokal dari dalam negeri. Saya pribadi sebagai investor aja saya belum mau melakukan aksi transaksi gitu ya selama belum ada kebijakan yang memang merubah secara pertumbuhan ekonomi kita secara jangka pendek aja terlebih dahulu. Oke, artinya Anda melihat bahwa pergerakan pasar keuangan domestik di bulan Maret ini masih akan cukup seret ya pergerakannya? Iya, dan bukan saya saja yang memprediksi, banyak analis yang memprediksi. Menurut saya nggak menutup kemungkinan di bulan Maret itu akan tersentuh di level 6.100 bahkan 6.000, bahkan nggak menutup kemungkinan balik lagi di 5.900. Oke,